Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ristiawan dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang profil pengusaha kuliner martabak, yaitu Bapak Muhammad Komarudin, mantan Kernet Metro Mini jadi juragan martabak. Mengadu nasib ke Jakarta terus menjadi pilihan banyak orang. Bahkan tidak jarang ada yang nekat datang dengan hanya berbekal ijazah SMA dan tanpa pengalaman kerja. Seperti halnya Muhammad Komarudin, selepas lulus SMA tahun 97 langsung merantau ke ibu kota. Meski dilarang orang tua, pria kelahiran Tegal 5 Maret 1976 tetap nekat berangkat. Tapi siapa yang nyangka kalau pria yang pernah menjadi Kernet Metro Mini itu akhirnya berhasil menjadi juragan martabak di ibu kota. Martabak Bangka Pais, itulah nama usahanya yang dirintis sejak tahun 2001. Kini ia memiliki 1 gerobak mangkal dan 11 mobil box martabak yang tersebar di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Bahkan ada yang di Lampung Timur dan Kalimantan Selatan. Sebelum sukses dengan usaha martabak dari tahun 97 sampai 99, beragam pekerjaan serabutan ia tekuni, termasuk menjadi Kernet Metro Mini di Terminal Pulau Gadung. Di suatu waktu tahun 99, Komar pun bertemu dengan tetangganya yang berjualan martabak di sekitar Bekasi. Ia pun menjadi ikut bekerja dengan teman sekampungnya asal Tegal itu. 2 tahun kemudian, 2001, Komar memutuskan buka usaha martabak berbekal tabungan 2,5 juta selama membantu temannya. Bersama istrinya, Pak Ijah, ia berdagang martabak dengan gerobak mangkal di depan Indomaret di Jalan Johar Baru, Jakarta Pusat. Mereka usaha martabak Bangka Pais diambil dari nama depan anaknya bernama Pais Yuski. Tahun 2007, Komar melihat mobil pick up keliling menjajakan alat-alat kebutuhan rumah tangga. Dari sanalah ia terinspirasi memperluas usahanya dengan menggunakan mobil box. Saat itu ia mendapat rekomendasi dari Bogasari untuk menerima pinjaman dari Bank Mandiri senilai 50 juta. Diawali dari 1 mobil dan kini menjadi 11 mobil. 2 diantaranya dikelola kedua adiknya yang dulunya bekerja di perusahaan swasta, yang satu di Lampung dan satunya lagi di Banjarmasin. Berjualan martabak menggunakan mobil memiliki kelebihan dibandingkan dengan membuka outlet atau berjualan dengan gerobak. Dengan mobil saya tidak perlu membayar mahal sewa outlet, dan kalau dagangan tidak laku bisa langsung pindah ke tempat yang ramai. Dengan gerobak omsetnya hanya 3-4 juta per bulan, tapi dengan mobil bisa mencapai 30 juta setiap bulannya, ucap ayah dari anak ini. Untuk operasional tiap mobil membutuhkan 3 karyawan. Total bahan baku terigu yang dibutuhkan per bulannya adalah 300 karton merek Cakra Kembar dan Segitiga Biru. Tiap karton berisikan 12 kemasan terigu seberat 1 kilo, sehingga total pemakaian terigu Bogasari untuk produksi martabak Bangka Pais mencapai 3.600 atau sama dengan 3,5 ton per bulan. Jam operasional martabak Pais dari pukul 16.30 sampai 24.00. Jam operasional martabak Pais dari pukul 16.30 sampai 24.00. Salah satu outlet yang selalu ramai adalah yang berada di Jalan Percetakan Negara 2, Johar Baru, seberang Masjid Al-Isra. Di setiap outlet selalu ada promosi dengan pembelian 5 loyang martabak telur, maka pembeli cukup membayar 4 loyang. Promo lainnya adalah setiap pengumpulan 20 kupon yang ada di kemasan, maka pembeli mendapat 1 loyang martabak manis, coklat, kacang, atau telur biasa secara gratis. Menu martabak manisnya pun bervariasi, mulai dari menggunakan bahan kacang mede, pisang, wijen, hingga kismis. Bahkan topping kekinian pun sudah biasa ditemui di martabak Pais, di mana tersedia topping Nutella, Ovomaltine, Toblerone hingga pandan. Harganya pun cukup terjangkau, mulai dari 20.000 hingga 45.000.
Komar juga mendorong karyawannya untuk membuka outlet martabak sendiri. Tidak hanya resep membuat martabak yang ia ajarkan, tapi juga menyediakan perangkat menjual martabak dengan sistem bagi hasil. Dengan cara seperti ini sudah cukup banyak mantan anak buahnya yang sukses berjualan martabak sendiri, baik yang masih menggunakan nama Pais ataupun dengan merek sendiri, ucap anggota Bogasari Mitra Kart. Kesimpulannya adalah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.